Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita pagi hari ini masalah takdir dan ikhtiar. Satu diskusi yang menarik, mana yang lebih duluan muncul, telur atau ayam. Ya, kalau dari ngomongnya kan telur dulu, berarti telur duluan. Nah, baru ayam belakangan. Nah, cuman ini kan bukan masalah itu. Tapi pembicaraan tentang takdir adalah berbicara tentang bagaimana Allah Maha Kuasa menentukan segala sesuatu, bahkan mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Nah, kemudian nantinya akan dibenturkan atau dilawankan dengan ikhtiar manusia. Sebenarnya ada dua hal, bukan ikhtiar saja, tapi ikhtiar itu sendiri sebenarnya artinya kan hak untuk memilih. Sedangkan usaha manusia ini yang disebut sebagai kasab ya. Tapi karena ikhtiar itu kan dalam rangka melakukan sesuatu usaha, maka kemudian seringkali ikhtiar dengan usaha itu menjadi satu istilah yang menyatu ya. Ada sebuah hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang takdir, tentang kejadian manusia. Jadi diawali dari Allah Subhanahu wa taala menyebut eh, mm, ini karena Rasulullah ya, hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah menyebutkan tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia sejak dari bagaimana sebayi di dalam rahim itu berproses sampai kemudian menjadi lahir sebagai seorang manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat senior. Ya. Nah, yang menarik sebelumnya adalah tentang hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Mas'ud. Salah seorang perawi hadis itu menceritakan, ini hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Muhammad ibnu Yazid al-Asfati. Nah, dia itu berkisah bahwa dia pernah bermimpi. Nah, di dalam mimpinya dia itu bertemu dengan Rasulullah. Nah, kemudian beliau itu mengkonfirmasi tentang hadis yang dihafalkan yang sanadnya bersambung kepada Abdullah bin Mas'ud ini. Nah, beliau menyatakan roa itu an-nabiyya SAW bima yarwi an-naim. Jadi, beliau bertemu dengan Rasulullah dalam tidurnya. Kemudian dia menyatakan, ya Rasulullah, hadisu ibni Mas'ud alladzi haddatsa anka eh ya Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari engkau. Faqala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul al-masduq. Nah, Ibnu Mas'ud itu menyatakan meriwayatkannya dengan cara begitu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul al-masduq. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab dalam mimpinya, Muhammad ibnu Yazid ini, walladzi la ilaha illa huwa haddastuhu bihi ana. Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sungguh aku pernah mengucapkan hadis itu. Nah, sungguh aku pernah menyampaikan pernyataan itu. Beliau mengucapkannya sampai 3 kali dalam mimpinya. Nah, cuman sudah barang tentu hadis ini bukan diriwayatkan dari mimpi. Itu yang menjadi dasar bagi kita. Tapi menunjukkan betapa interaksinya Muhammad ibnu Yazid dengan ilmunya periwayatan hadis itu sampai mimpinya saja mimpi meriwayatkan hadis ya, luar biasa. Barangkali kita kalau punya kesenangan atau kegemaran untuk belajar tentang ilmu, sampai mimpinya pun tentang belajar. Kalau kita suka dengan belajar fisika, mungkin
dalam mimpinya pun sambil menghitung soal fisika ya. Nah, ini luar biasa. Persis apa yang disampaikan oleh eh, Abdullah bin Mas'ud, maka beliau juga meratkan dengan sebutan wahwa as-sadiqul masduq. Rasulullah itu adalah yang benar dan selalu dijaga selalu benar. Nah, Rasulullah menyatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni umihi arba'ina yauman nutfatan. Sungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Nah, kemudian dijadikan sumayakunu alakotan misladai. Kemudian menjadi alakoh selama 40 hari. Di 40 sebagai nutfatan, kemudian nutfah itu eh, menjadi alakoh. Nah, alakoh itu artinya apa ya? Menempel ya. Apa? Alakoh itu. Nah, atau sering juga disebut sebagai alakoh itu gumpalan darah. Nah, sehingga kalau sebelumnya masih dalam bentuk cairan yang kental gitu ya, terus kemudian makin menguat menjadi gumpalan darah. Sumayakunu mudghatan mithla dzalik. Nah, kemudian menjadi mudghah selama 40 hari. Jadi totalnya adalah 40 tambah 40, 40 berarti 40 kali 3, 120 dibagi 3 menjadi 4 bulan. Nah, jadi proses pertama itu 4 bulan. Nah, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan menetapkan kepadanya empat hal, empat ketetapan. Yang pertama adalah rezekinya, bikat birizkihi, wa amalihi, wa ajalihi. Pertama adalah rezekinya, yang kedua amalnya, yang ketiga ajalnya, wasakiun au sa'idun, yang keempat adalah apakah dia sengsara atau bahagia. Maka demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan berbuat beramal seperti amalannya ahlul jannah, berbuat baik terus sampai kemudian datang ketetapan kepadanya. Jadi jarak antara dia dengan surga itu sudah seperti halnya satu dhira. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'an. Jadi jarak antara dia dengan surga ini sudah tinggal satu jengkal saja. Fasbiku alaihi alkitabu fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Maka ketetapan takdir mendahului dia, kemudian dia berbuat amalan ahli neraka, maka kemudian dia masuk ke dalamnya. Nah, demikian juga nanti sebaliknya, dan sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amal ahli neraka, dan jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, kemudian dia berbuat dengan perbuatan ahli surga, dan akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah, hadis ini berbicara tentang takdir. Nah, takdir itu ketetapan Allah atau perbuatan Allah, kehendak dan kekuasaannya. Nah, kadang-kadang orang cenderung pada terlalu terlalu apa ya, terlalu berat kepada ikhtiar dan mengabaikan takdir, atau terlalu berat. Ini masalah sikap atau keyakinan dalam diri ya, bukan dalam hal perbuatannya. Orang memberatkan kepada ikhtiarnya, kemudian mengabaikan takdir, atau memberatkan ke takdirnya, kemudian mengabaikan ikhtiarnya. Nah, dua hal ini sangat mungkin terjadi, dan seperti halnya satu keseimbangan ya. Satu keseimbangan, orang berbuat, beramal semaksimal mungkin, kemudian berusaha menggapai takdirnya gitu. Nah, ada juga orang yang kemudian sudah menjalani hidup itu mengikuti apa ya, seakan-akan sudah ikhtiar itu sudah menjadi eh, mengalir saja.
mengalir mengikuti takdir. Nah, dua kutub ini antara yang kemudian pokoknya orang ikhtiar lah. Kalau ikhtiar pasti berhasil. Yang satu mengatakan, ya kalau sudah ditakdirkan Allah, bagaimanapun orang akan mendapatkannya. Nah, faktor usia juga pengaruh, faktor lingkungan pengaruh, faktor situasi kondisi juga sangat berpengaruh. Nah, tentang konsep keimanan ini saya kira juga masuk di dalamnya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir dengan Qadariyah dan Jabariyah ya. Kalau Qadariyah itu kan pokoknya ikhtiar mesti berhasil, kalau Jabariyah itu sudah semuanya sudah ketentuan Allah, sudah kita mengikuti saja gitu. Nah, biasanya orang yang lebih muda akan lebih cenderung kepada pemikiran Qadariyah ini pasti bisa kita rubah asal kita berusaha gitu. Pokoknya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Yang menentukan keberhasilan kita adalah usaha kita. Nah, ini motivasi untuk anak muda begitu. Tapi kalau orang sudah berusia lanjut, biasanya pengaruh usia juga mempengaruhi karena apa ya? Mungkin ada faktor-faktor karena sudah mendekati satu takdir yang sudah pasti, yaitu kematian. Kan ada ayat Al-Qur'annya itu yang berbunyi Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datangnya keyakinan dan keyakinan itu adalah kematian. Jadi mengalir saja karena memang sudah menyadari bahwa sekian lama usaha dan ikhtiar yang dilakukan pada akhirnya harus menerima apa yang sudah dicapai, yang didapatkan. Nah, tentang rezekinya, kemudian tentang amalnya dan ajalnya. Nah, kemudian kalau rezekinya, kalau orang bekerja lebih keras, berusaha lebih baik, memilih usaha yang tepat, pasti rezekinya juga banyak. Nah, itu tinjauan secara logika dan nalar gitu. Demikian juga orang yang rajin menjaga kesehatan, tertib berolahraga, pasti juga umurnya akan lebih panjang. Demikian juga orang yang berbuat baik, pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Demikian juga orang yang berbuat buruk, dia akan mendapatkan dosa. Nah, tapi kok ada takdir tentang rezeki, amal, dan ajalnya. Nah, itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi perbincangan dan perdebatan. Nah, itu situ. Ada yang cenderung kepada ya orang itu akan berbuat itu sesuai dengan kemauan dirinya, apa yang ada dalam dirinya. Orang berbuat jahat ya atas maunya dirinya, orang berbuat baik juga atas kemauan yang ada di dalam dirinya. Kita tidak bisa menyalah-nyalahkan apa mengkambing hitamkan Allah. Nah, kalau mengkambing hitamkan Allah kan kemudian itu jatuh pada Jabariyah. Nah, tetapi kita coba kita tarik ke yang lebih jauh lagi ya. Misalnya begini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan deskripsi yang enak. Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi dengan kerumitannya. Dengan kerumitan ini kita bisa membayangkan kalau langit dan bumi sebegitu besarnya, kita membayangkan kerumitannya, hitungan-hitungannya, bagaimana muncul hitungan tahun 365 hari, kemudian 12 bulan, kemudian 1 bulan 30 hari, 1 hari itu 24 jam, sampai kepada angka 24 jam. Ini satu melibatkan energi dan melibatkan hitung-hitungan yang luar biasa cermatnya. Karena coba di jarak tempuh yang dilewati oleh bumi untuk mengelilingi matahari. Itu kan hitungnya sangat, sangat cermat ya. Barang yang begitu besar mengelilingi dari jarak sekian berapa kilometer ya. Kita sudah bayangkan berapa kilometer. Nah, kemudian akan sampai pada titik yang sama pada waktu yang tepat. Nah, ini kan luar biasa. Kira-kira ada rencana nggak itu ya? Pertanyaannya itu,
ketika Allah menciptakan seperti itu, sebelumnya sudah ada hitungannya atau belum? Nah, ini kan, apa kita mau mengatakan itu nanti sudah jadi terus nanti dipikir belakangan, itu kan kita manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebelum segala benda-benda langit itu terjadi, maka Allah sudah tahu sebelumnya tentang hitung-hitungan semuanya itu. Nah, semua yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, ketika manusia ini diciptakan, kan manusia hanya sebutir debu di tengah alam semesta ini ya. Kemudian, masakan Allah tidak tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh manusia gitu ya. Tentang rezeki, tentang ajal, tentang tadi itu ya, tentang rezeki, ajal, dan amalnya. Ada rumus kehidupan bahwa orang itu kalau melakukan kerja keras untuk meraih sukses, nah itu biasanya sudah ada jalan-jalannya. Jadi jalan menuju sukses itu tidak berbeda ya, kurang lebih itu sama. Seperti hanya jalan menuju kaya ya caranya sama. Jalan menuju berhasil itu ya caranya seperti itu. Cara itulah yang kemudian ditetapkan Allah dalam mengatur kehidupan ini. Jadi bagian dari takdir Allah itu adalah ketika mengatur kehidupan ini ada hukum-hukum yang mesti kita ikuti untuk mencapai kondisi yang terbaik ya. Misalnya kita mencita-citakan menjadi orang yang pintar tanpa belajar juga nggak bisa. Nggak ada ceritanya orang pintar tanpa belajar. Kita sering mengatakan, ya kebetulan saja ditakdirkan jadi kaya. Tapi cobalah kita melihat orang-orang yang menjadi kaya, pengusaha sukses dan sebagainya, kita lihat bagaimana jalan ceritanya sampai dia menjadi sukses. Pasti ada cerita tentang kerja keras, tentang usaha yang lebih dari yang lain, dan ada strategi bisnis yang tepat ya. Nah, saya kira inilah yang selama ini eh, mungkin jadikan kita sedikit salah paham lah gitu ya tentang takdir itu. Sehingga kita mengira dengan takdir orang menjadi apatis, tidak bersemangat nih. Padahal mestinya dari takdir ini kita menjadi paham. Allah itu sudah merumuskan eh, cara apa rumus-rumus kehidupan supaya orang itu menjadi orang yang berhasil. Nah, kemudian orang yang berbuat dengan amal ahli surga dan ternyata di akhir hidupnya dia beramal dengan ahli neraka. Nah, sebenarnya ya ini seringkali kemudian disimpulkan sebagai tentang konsep su'ul khotimah dan husnul khotimah. Sebagai upaya untuk menjadikan diri kita selalu menjadi orang-orang yang tawadhu, tidak ujub, ya tidak membanggakan amal kebaikan kita. Tapi ada penjelasan yang sedikit berbeda. Ya, penjelasan yang sedikit berbeda. Ketika Said Ramadan Al-Buti ditanya tentang hadis ini, maka beliau menjelaskan sebenarnya itu maksudnya adalah orang yang menampakkan amal, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah gitu ya ayatnya ya. Jika engkau menampakkan apa yang ada di dalam jiwamu atau engkau menyembunyikannya, niscaya Allah akan mengetahuinya. Jadi ada orang yang kelihatannya beramal ahli surga, tapi sebenarnya dalam jiwanya itu adalah hatinya itu adalah hati ahli neraka. Maksudnya gimana? Mungkin ada orang yang kelihatannya melakukan satu perbuatan baik, tapi dia punya niat yang tidak baik. Nah, bisa jadi orang itu melakukan perbuatan yang buruk, nah, perbuatan yang buruk ya, punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak baik begitu, tapi sebenarnya dia punya potensi untuk baik. Nah, sehingga di akhir hidupnya dia melakukan satu kebaikan yang menuntun dia ke surga. Jadi kita memang mesti mengevaluasi diri kita, sejauh mana kita menjaga apa yang ada di dalam hati kita, supaya amal yang nampak itu sekaligus juga merupakan ekspresi dari kondisi hati kita. Jadi ya ada sih orang yang berbuat ibadah, tapi ibadahnya tidak bernilai karena diiringi dengan riya atau dengan ujub. Nah, ujub kan menyebabkan amal nggak ada nilainya.
Jadi orang yang membanggakan amalnya, menghilangkan peran Allah dalam kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan. Nah, saya kira itulah yang bisa kita tarik dari eh, pesan-pesan Rasulullah kaitannya dengan takdir ini. Tapi sudah barang tentu kita meyakini Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Berkehendak, Dia bisa melakukan segala hal apapun. Nah, kita bersandar kepada Allah yang akan bisa menjamin kesuksesan kita itu akan kita dapatkan, sehingga tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah, dan doa adalah merupakan usaha kita untuk menjadikan takdir yang terbaik buat diri kita. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.